Halo, selamat malam buat sahabat Citraland. Jumpa lagi bersama saya, Joni Daud, dalam acara live streaming bersama dengan Citraland Cirebon. Oke, teman-teman, pada saat malam hari ini ya teman-teman, kita akan melakukan live streaming dengan salah satu toko ya pemuda di kota Cirebon ini. Oke, teman-teman, sambil menunggu, mungkin selamat berbuka puasa ya buat teman-teman yang sudah berbuka puasa, yang telah menunaikan ibadah puasanya. Selamat menunaikan ibadah puasanya ya buat teman-teman. Oke, sambil menunggu ya narasumber kita akan bergabung. Sedikit tentang narasumber kita ini, beliau adalah bernama dengan Pak Hari Saputra Gani sebagai menurut saya sih ya sebagai seorang tokoh pemuda ya di kota Cirebon. Beliau sebagai Wakil Ketua DPRD di kota Cirebon. Oke, teman-teman, sembari menunggu, kita teman-teman dapat bertanya ya nanti di kolom komentar. Teman-teman dapat bertanya di situ. Kalau ada pertanyaan lain, teman-teman bisa bertanya. Siap. Oke, sembari menunggu Pak Harinya, kita akan sedikit ya refreshing. Selamat malam juga buat teman-teman. Ada Mas Wildan. Selamat malam Mas Wildan. Pak Romi, selamat malam juga Pak Romi. Oke, sembari menunggu Pak Hari, kita akan buat teman-teman, selama masa PSBB ini tetap di rumah ya teman-teman. Hindari kerumunan, tempat ramai. Atau teman-teman maupun pemesanan rumah, ya pemesanan rumah bisa via online di Citraland Cirebon. Ada hadiah juga, hadiah langsung tanpa diundi ya teman-teman. Oke, siap. Kita sembari menunggu Pak Harinya. Oke teman-teman, kalau pengen bertanya silakan tinggalkan kolom komentarnya teman-teman. Oke, kita menunggu Pak Hari. Selamat malam buat teman-teman yang baru bergabung. Oke. Selamat malam buat Pak Adrian. Ibu Mariana, selamat malam. Ya, kita akan menunggu Pak Hari. Siap teman-teman, kalau sekali lagi ya, kalau ingin bertanya silakan tinggalkan pertanyaannya di kolom komentar. Oke. Selamat malam Pak Hari. Ya, kita menunggu ya Pak Hari. Halo, Halo, Daud. selamat malam Pak. Malam, apa kabar Iya. Daud? Sehat? Baik Pak Hari. Ya. Pernah ketemu ya Pak Hari kita? Di Pernah kan? Belgium kayaknya Pak ya? Di Belgium ya? Iya, betul. Iya, di Belgium. Punya apa namanya? Punya barang-barang sama adik saya kebetulan. Oh. Tapi Iya. direkturnya adik saya. Ya. Kalau saya Siap. karena sayanya nggak ini, makanya kalau adik saya emang fokusnya di olahraga. Di olahraga Pak ya. Iya. Kita mau berbuka puasa buat Pak Hari. Gimana? Selamat berbuka puasa. Oh ya, terima kasih. Ini saya nggak biasa pakai handsfree, jadi pakai handsfree agak aneh dikit nih. Oh iya, nggak apa-apa Pak Hari. Ini live pertama kita Pak Hari ya. Iya. Ini Pak Hari selamat bergabung di live streaming yang bersama Citraland. Buat para pendengar, penonton juga mungkin udah familiar lah dengan Pak Hari ya. Tahunya mungkin ASG ya. ASG ya. Kalau saya lihat Pak Hari itu di Instagram itu kan sering berfoto kayaknya dengan tokoh-tokoh nasional juga ya Pak. Terutama Pak Nusron Wahid juga saya lihat. Iya. Senior saya. Siap Pak Hari. Iya. Ya Pak Hari, mungkin saya akan sedikit bertanya Pak Hari ya. Oke. Gimana, Pak Hari? Apa yang perlu bisa ceritain sedikit nih tentang Pak Hari, boleh nggak kira-kira? Boleh. Ya. Kata patah mengatakan tak kena maka tak sayang ya. Iya, benar Pak Hari. Siap. Gimana Pak Hari, apa yang kalau boleh tahu nih, Pak Hari itu
kenapa sih bisa terjun di dunia politik gitu Pak? Bisa Oh, ceritain sedikit nih Pak, berbagi buat pendengar nih. Gitu. gini, mungkin kalau sebagian orang lihatnya baru saya berpolitik sekarang, tapi kita lihat ke belakang, sebenarnya saya itu aktif di gerakan mahasiswa itu dari tahun 98, 99. Jadi Hmm. memang waktu itu kan ada tahu ya kondisi ekonomi morat-marit, udah gitu juga ada perlawanan terhadap Orde Baru. Di situ saya terlibat. Saya ikut bergabung dengan FAMRED, Front Aksi Mahasiswa untuk Reformasi dan Demokrasi. Kebetulan Hmm. saya di Tarumanegara, di Forum Untara bergabung dengan FAMRED. Nah, kita amat aktif di kegiatan-kegiatan aksi demonstrasi maupun penyuluhan terhadap anak-anak jalanan. Jadi memang sudah lama, sudah saya sejak zaman awal-awal kuliah. Nah, kenapa saya mau bergabung waktu itu? Dikarenakan kan dulu ada stigma kan bahwa dianggap bahwa Chinese itu orang-orang Tionghoa itu taunya nyari uang saja. Iya, iya. Mm. Artinya kan sudah ada gap demarkasi yang sangat tinggi di masyarakat. Nah, saya waktu itu pikir bahwa oh nggak semua seperti itu, karena memang saya dari kecil pun kan juga memang gaulnya dengan teman-teman saya di lintas suku. Nah, pada eskalasi tinggi di 98, saya memutuskan untuk ya sudahlah, saya harus aksi nih, karena kegelisahan bahwa eh, apa ya mengenai tentang sosial makin tinggi sehingga saya pikir saya harus turun ke masyarakat, turun ke jalan, menyuarakan aspirasi masyarakat yaitu yang Hmm. pada saat itu ya menurunkan Soeharto atau Orde Baru kan seperti itu. Iya. Jadi Jadi pada memang saat mahasiswa emang udah aktif Pak ya di sudah kegiatan mahasiswanya. Hmm. sudah. Jadi saya waktu itu emang Iya, kenapa saya aktif juga mungkin karena dulu nakal kali saya ya. Kelebihan energi, iya. kelebihan energi. Jadi seperti itu. Tapi memang saya senang organisasi sejak dari zaman sekolah, kuliah saya aktif. Nah, lalu sampai sekarang seperti itu. Ini lebih Nah, kalau boleh saya apa perkirakan nih, ini seperti kayak panggilan Pak ya, secara betul. panggilan hati lah mungkin untuk terjun ya. Betul. Karena Hmm. saya kalau saya lihat bahwa hidup saya itu selalu diberkahi. Artinya Iya, hidup saya itu selalu ditolong sama yang di atas ya, iya. sama Tuhan Yang Maha Esa seperti itu. Nah, saya penemuan jati diri saya itu di umur 17 tahun. 17, 18 itu mencari jati diri saya. Mau ngapain sih kita hidup di dunia ini kan? Nah, akhirnya ya pilihannya adalah waktu itu uh, untuk bagaimana membantu masyarakat jalur-jalur organisasi. Nah, akhirnya Iya, masuk terjun benar politik. Kenapa sekali. sih terjun politik? Nah, terjun politik itu karena kita nggak akan pernah bisa membantu masyarakat kalau kita di luar sistem. Nah, mau nggak mau kita harus masuk dalam sistem, membantu masyarakat dengan kebijakan-kebijakan. Nah, alhamdulillah pada tahun 2014 kemarin, kebetulan tahun 2013 saya ditawarkan untuk menjadi sekretaris Ormas Nasional Demokrat. Saya Iya. terlibat. Setelah itu partainya berdiri. Saya diminta untuk jadi sekretaris Partai Nasdem Kota Cirebon. Ikut pemilu, alhamdulillah langsung terpilih seperti itu. Jadi tahun Iya, 2014 mulai berpolitik praktis ya. iya. Tapi sebelumnya itu memang uh, saya aktif di organisasi. Ini mohon maaf ya, saya di kamar, jadi kalau ada suara-suara anak, Ya nggak apa-apa Pak. ya, Oke, jadi ini Nasdem ini pertama kali Bapak masuk partai politik berarti Pak ya? Di Nasdem partai pertama kali. partai politik untuk pertama kali mencalonkan diri dan menjadi struktur partai itu di Hmm? Nasdem. Tetapi saya Nasdem. pernah ngebantu itu di Golkar, pernah ngebantu kita. Oh Tapi iya, nggak iya, iya. urus seperti Siap, itu. siap. Hmm. Kalau tadi Oke, dekat dengan Pak Nusron atau apa, mungkin dulu itu saya aktif di mahasiswa di Pamret tahun hmm. 99. Terusnya 99 juga saya kebetulan saya juga diajak untuk masuk dalam PMII, yaitu PMII itu apa? Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia yang lebih dekat afiliasinya dengan NU. Tahun Iya. 2001 saya jadi ketua cabang PMI Jakarta Barat. Nah, lalu memang Hmm. disitulah pertama kali saya bertemu dengan Bang Nusron Wahid. Saya ketua cabang, beliau adalah ketua PBPMII. Jadi hubungan Iya, saya iya, dengan iya.
kenal dengan Pak Nusron itu dengan Pak Nusron itu sekitar lebih dari 20 tahun ya. Ada ya, dari Wih, umur 19 tahun ya. Sekarang umur 40 jadi tahun saya, jadi 10 tahun. 40 Jadi tahun Mbak, ternyata masih muda banget. niat istri saya harus dengar kalau ngomong masih muda, karena istri saya sebutnya saya udah tua Iya, terus. masih muda. Iya, benar Pak. Terima kasih. Tahun ini barusan 21 April kita 40 tahun pas. Pas-pas ya. Oke, Pak Hari ini passionnya sebenarnya memang dari awal tuh udah di apa di dunia politik berarti Pak ya Kemanusiaan. passionnya. Sebenarnya sih saya Kemanusiaan. sih sebenarnya kemanusiaan. Hmm, Karena saya pikir ya, kita ini kemanusiaan itu kenapa saya pikir penting di dalam kemanusiaan begini loh. Apa sih yang kita bawa pas setelah kita pass away, setelah kita nggak ada, yaitu cuma iya, satu legacy kita doang kan, yaitu tentang benar Pak nama, Hari. bukan masalah tentang harta sebanyak berapa, tapi apa yang pernah dilakukan. Nah, saya berpikir bahwa bagaimana untuk dikenang seumur hidup ya kita harus buat legacy. Legasinya apa sih? Ya, kita harus baik dalam masyarakat, kita harus membantu masyarakat, kita membuat karya dalam masyarakat. Sebenarnya buat karya dalam masyarakat tuh nggak perlu muluk-muluk, nggak perlu kita terlalu pintar atau tapi bagaimana kita bisa menyambung lidah mereka, kita bisa dekat dengan Benar. masyarakat, kita bisa mengajak mereka bersama-sama dengan kita bisa namanya diskusi bareng, itu udah cukup bagi teman-teman di masyarakat. Benar-benar masyarakat simple kok seperti itu. Kadang-kadang Siap, siap, banyak siap, Pak. ke orang yang teoritis yang saya benar-benar orang lapangan sekali, jadi ya playback action dulu aja lah seperti itu. Benar-benar. Nah, nih Pak Hari ini kalau mungkin nih generasi yang paling banyak di Indonesia kan generasi milenial Pak ya Hari. Betul. Yang saat ini dominasi sebagai salah satu kelebihan dari bangsa Indonesia ini yaitu uh, orang mudanya lebih banyak gitu. Nah, kalau menurut Pak Hari ini gimana sih harusnya nih orang muda itu menyikapi kondisi politik saat ini gitu kan? Kan pasti ada nih yang bersikap seperti kayak apatis atau lain sebagainya. Nah, kita bersikap apatis kan sebenarnya kalau dibilang gimana itu kan nggak boleh gitu kan, karena kita membayar pajak nih otomatis, bener nggak Pak Hari? Kalau kita sendiri pun bersikap apatis kan sayang gitu kondisi sekarang ini. Kalau menurut Pak Hari ini gimana, Mas? Jadi Nilai kita orang muda bersikap gitu. Jadi begini, banyak misalkan milenial, bukan milenial, ini bukan masalah milenial aja, tapi dari zaman saya masih Iya, muda, zaman saya sekitar 20 tahun yang lalu lah, masih muda kan, sekarang udah 40 tahun. Muda, apa namanya, muda di era terakhir gitu kan, 40 tahun ke iya, atas saya udah bukan muda lagi. Nah, jadi kalau bicara masalah apa namanya, apa yang dilakukan milenial, saya simpel sebenarnya, apa yang kita lakukan sekarang itu akan menentukan masa depan kita. Misalkan seperti saya tahun 99, saya aktif di organisasi, saya bergaul dengan teman-teman organisasi, saya bergaul dengan tokoh-tokoh tersebut yang notabene pada waktu itu adalah sama-sama aktivis gitu kan. Nah, pada posisi hari ini, mereka semua itu yang duduk di parlemen. Nah, saya balik lagi kenapa saya pikir bahwa generasi milenial hari ini adalah bagaimana dia harus berani berpolitik menurut saya. Nah, berpolitik itu simpel sebenarnya. Kalau kita melihat politik, permainan politik tentu kotor, tapi melihat politiknya tentu tidak. Karena bagaimanapun juga untuk sarana untuk sebenarnya kita sehari-hari itu kita berpolitik juga. Bisnis berpolitik. Rumah tangga pun berpolitik. Bagaimana misalkan dekat sama mertua itu berpolitik juga. Artinya kalau kita melihat politik itu hal yang baik ya jadi baik gitu kan. Nah, banyak hari ini sebagian misalkan anak-anak muda itu mencibir politik, mencaci maki partai, tidak suka dengan sistem. Menurut saya lebih baik mereka ikut terlibat juga dalam politiknya, dalam partai politik manapun juga partai politik bagus menurut saya. Silakan pilih, terlibat. Ya, kenapa mesti seperti itu? Karena mau tidak mau, suka tidak suka, bahwa kita itu menjalankan produk-produk hukum, undang-undang yang dibuat oleh partai politik. Nah, jadi kalau misalkan milenial yang mempunyai idealis tinggi, yang punya pemikiran baik, tidak terjun ke politik, berarti sama saja kita membiarkan porsi-porsi kursi politik itu kepada orang-orang yang tidak baik. Jadi kalau misalkan kita punya pikiran, kita punya ide, punya gagasan, dan gagasan mampu, ya harus bergabung dalam politik seperti itu.
Nah, daripada politik itu kan mungkin nggak mesti jadi dewan aja. Politik itu kan dia bisa jadi pengurus partai, dia bisa jadi pengurus ormas, dia aktif, dia bisa mengkritisi pemerintahan, dia bisa memberikan ide solusi pada pemerintahan. Yang paling penting sih gini loh, boleh kritik tapi konstruktif, jangan sampai kritik tapi benar-benar destruktif. Nah itu. siap, benar-benar itu. Kalau Hmm. itu saya setuju Pak Ari. Jadi mungkin orang muda mungkin di media sosial ya saat ini mungkin banyak yang menginginkan suatu perubahan atau lain sebagainya. Tapi dengan kondisi mereka juga tidak bergerak pada posisinya yang ibaratnya nggak akan ada perubahan kalau dari diri mereka sih nggak mau berubah gitu loh Pak ya. Benernya kalau bicara masalah Hmm. perubahan, kalau kita lihat, saya tarik ini ke Hmm. jauh 20 tahun yang lalu, Indonesia sudah sangat banyak berubah loh. Benar-benar. Dulu itu dulu itu saya masih ingat zaman tahun 98 99 kita nggak bisa bebas seperti hari ini ngomong apa aja. Iya. Kita tidak bisa bebas ngomong seperti apa aja, tidak bisa demonstrasi atau menyuarakan aspirasi kita dengan bebas seperti itu aja. Artinya kalau sekarang aksi ngomong apa aja bebas. Dulu subversif langsung tuh. Iya benar Artinya Pak ya. perubahan sebenarnya banyak. Perubahan itu sangat cepat. Waktu itu sangat cepat, Mas. Saya kemarin-kemarin itu sempat lihat, wah cepat sekali nih waktu 20 tahun lewat aja, 21 tahun lewat aja. Perasaan kemarin baru seperti masih kuliah, aktif organisasi. Sekarang udah lewat 40 tahun aja. Nah, cepat sekali waktu. Nah, seperti saya bilang katakan bahwa masa depan kita itu ya dimulai dari sekarang. Teman-teman Benar Pak. milenial ya harus bisa proaktif, harus bisa mengisi di era sekarang. Perubahan itu kan tergantung dari teman-teman sendiri. Nah, bagaimana sih perubahan mau lebih baik atau lebih buruk tergantung dari kita semua kan? Benar-benar Pak itu. Gitu. Setuju, Kalau ada setuju, Om setuju. BG, itu ada sahabat saya Om BG. Oh, iya, iya, iya. Siap, siap. Oke, Pak Hari ini Bro, gak bang. Ya, oke, terus Pak Hari ini peran yang dapat diambil pemuda saat ini nih, gitu. Apa aja nih Pak? Kalau boleh tahu. banyak, banyak. Hmm. Pada saat COVID-19, peran pemuda, generasi muda banyak. Silakan ngisi ruang itu. Artinya bisa bisa ngisi hari ini bisa isi dengan berbagi hal yang kecil-kecil aja simple lah. Artinya misalkan dia berbagi di lingkungannya, di sekitarnya, di RT-nya dia, itu udah itu suatu gerakan, suatu gerakan yang dilakukan oleh mereka. Nggak perlu muluk-muluk lah, gerakan itu dari hal yang kecil aja. Bagaimana dari hal Iya, yang kecil dan penuh hati itu akan menjadi bola salju yang sangat baik untuk semuanya gitu kan, seperti itu. Misalkan saya pernah misalkan di partai saya kemarin menyemprot di pertama kali itu dimulai itu dari cuman kita punya satu kotak masker disumbang oleh teman saya dan satu kotak sarung tangan itu disumbang oleh Mas PG, ingat banget tuh. Nah itu ditambah teman-teman yang mau aktif, ditambah juga dapat kita punya disinfektan yang disumbang oleh teman-teman semua dan kita melakukan penyemprotan yaitu berhasil melakukan penyemprotan di beberapa puluh RW. Artinya perubahan tuh nggak perlu lagi kita nunggu dana terlalu banyak. Yang ada apa gerak dulu aja. Dan hari ini misalkan saya lihat banyak teman-teman kita sudah ada mau bagi-bagi masker, ya kan ya, mau bagi-bagi sembako, mau bagi-bagi makanan, itu suatu movement. Ini pada saat COVID-19 yang diperlukan hal itu. Satu, bagaimana kita bisa mengedukasi warga pentingnya menggunakan masker. Dua, bagaimana kita iya, membantu warga yang masih dibutuhkan bantuan dari kita yaitu dengan bagi sembako. Karena kan bagaimanapun juga kita tahu nih hari ini negara kita lagi sakit. Bukan kita negara kita aja, tapi dunia lagi sakit. Nah, butuh bantuan kita semua dan kita nggak bisa mengharapkan cuma dari pemerintah doang. Kita harus bersama-sama semuanya seperti itu. Nah, misalkan andai kata misalkan hari ini saya lihat nih sudah banyak sekali masyarakat Kota Cirebon yang bagi-bagi nasi bungkus, nasi kotak, itu merupakan movement. Dan hari ini saya melihat loh sisi baik daripada virus COVID-19 ini. Biarpun kita mempunyai jarak satu sama lain dan kita harus berjarak kan ya. iya, Sebenarnya kita mendekatkan hati kita satu sama lain loh. Benar nggak? benar. Setuju Artinya Pak pada Hari. saat Setuju, setuju. hati kita berbagi kepada orang itu suatu hal yang baik gitu kan.
Nah, kalau kata Bang Budi bilang sama saya, hari ini siapapun juga yang bergerak gitu kan, mau siapapun juga, backgroundnya apapun juga yang bergerak untuk masyarakat, yaitu adalah malaikat gitu. Benar-benar. Ada juga yang komen ya, Pak Budi Gunawan. Iya. Saat ini Bang siapapun Budi yang itu sahabat bergerak saya. untuk selalu dalam sahabatnya Pak Sahabat ya. saya, sahabat saya tahu dari saya dulu itu. Siap, 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 Belum siap. berpolitik Iya. dan belum berpolitik praktis ya, artinya masih masih sering diskusi ya sama beliau lah. Kapan-kapan boleh Hmm. diajak diskusi beliau. Diajak lagi Boleh, boleh, juga. boleh. Siap, nanti saya list juga nih Pak Budi Gunawannya. Iya, Iya. Iya, saya juga pernah baca ya dari apa seorang perwira di Amerika, mungkin udah pernah tahu lah ya. Kalau perubahan atau peran yang bisa kita ambil itu sebenarnya dimulai dari tempat kita tidur ya. Dengan merapikan tempat betul, kita tidur itu adalah peran pertama yang harus kita ambil. betul, Oke, betul. oke Pak Hari nih, eh goal apa nih atau tujuan apa yang ingin Pak Hari capai dalam mungkin saat ini ataupun 5 tahun atau kedepannya lah gitu, gimana Pak? Goal Wah, apa yang ingin Pak Hari itu capai? Kira-kira? doa apa gitu? Yang saya ingin tercapai Iya. satu. Saya ingin tercapai itu ke depan, ntar lagi live, Mam. Siap, siap. Jadi ke depan itu saya punya cita satu, bahwa jadi kalau saya punya cita satu benarnya. Eh, di era ke depan itu, di era anak-anak saya, itu sudah tidak ada lagi eh, sentimen diskriminasi terhadap etnis manapun juga. Ya, amin, Mbak. Saya punya harapan ke depan Indonesia itu benar-benar Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika, bukan sekedar cuma slogan Bhinneka Tunggal Ika, bukan orang yang sekedar cuma paling Pancasilais, tetapi benar-benar kita mengaku sebagai warga negara Indonesia yang udah lagi Ya. nggak melihat suku, ras, dan agama kita, tapi melihat bagaimana perbedaan-perbedaan ini menjadi satu kekuatan yang bisa menjadi kekuatan dari bangsa dan negara. Itu yang saya ceritakan ke depannya. Artinya betulan istri saya kan bukan Chinese, saya Tionghoa. Berarti Iya. dalam tubuh anak saya itu kan ada darah Tionghoa maupun darah Jawa dan Cirebon. Artinya saya ke depannya saya ingin justru sudah nggak ada lagi lah bicara sekat-sekat masalah ras, suku, dan Benar, agama. Pak. Semua sama semua. Saya berharap Indonesia itu ke depannya bisa seperti Amerika. Artinya maupun apapun warna kulitnya, tapi bicara tentang bangsanya, dia harus punya kebanggaan sendiri. Dan saya yakin Indonesia bakal bisa melebihi itu. Pasti bisa sih, Pak Hari. Kita kan sekarang lagi berproses sih pada dasarnya untuk arah Betul. lebih baik lagi. Saya percaya sih. Hari ini saya lihat memang ada dari reformasi ini ada sisi negatif maupun ada sisi positif. Sisi negatifnya mungkin ada reformasi kebablasan dengan masuknya paham-paham liberal yang sangat demokratis, yang kebablasan, tapi juga atau sisi juga ada perubahan kita, akulturasi kebudayaan semakin tinggi juga. Udah Iya. banyak berubah lah. Saya yakin ini banyak berubah. Dan saya yakin kedepannya akan lebih baik lagi. Dan saya yakin betul pada saat COVID-19 ini di sisi lain, biarpun emang kita semua sedang terluka, tapi ada hal yang baik. Justru dengan COVID-19 ini mungkin kita akan bisa bersama-sama lebih kencang lagi, lebih kuat lagi sebagai satu bangsa. Seperti itu. Siap, siap. Benar, Pak. Optimisme itu harus memang kita jaga sih, Pak, ke depannya. Betul. Optimisme itu sangat penting sekali. Oke nih, Pak Hari, kira-kira nih ada pesan apa enggak yang dapat Pak Hari sampaikan kepada pemuda khususnya di Kota Cirebon? Jadi pemuda, pesan saya seperti ini: jangan takut melakukan hal yang salah. Lakukan saja paling penting, dan dia berani bertindak. Justru yang paling ditakutkan itu pada saat dia nggak berani bertindak. Masalah salah benar itu urusan belakang. Paling penting dia berani bergerak, bertindak dulu. Jika lo salah, dibenarkan. Kan seperti itu. Kalau salah, dia salah, ya dia mesti tahu bahwa dia salah, kedepannya dia mesti benar. Justru yang paling berbahaya itu kan kalau dia nggak berani bergerak sama sekali. Nah, saya harapkan ya pemuda-pemudi Kota Cirebon berani bergerak. Iya. Bergerak, berani melangkah, dan mesti pahami bahwa mereka itu adalah masa depan bangsa. Karena saya percaya betul bahwa kekuatan pemuda itu lebih dahsyat daripada kekuatan kita loh. Saya merasa betul pada saat saya muda itu, saya aktifnya itu luar biasa. Beda saat seperti umur seperti ini nih, mulai
mulai kendor seperti itu. Mohon maaf ada telepon masuk. Siap. Ya pesan saya, Oke. jangan takut salah. Lakukan apapun itu, ya kan? Lakukan, berani bergerak, berani bertindak, berani diskusi, berani menyuarakan pendapat. Tapi yang pasti satu, tetap harus menghormati satu kultur budaya kita, tetap menghormati orang tua, ya kan? Salah, Iya, dia mesti tahu bagaimana dia harus membenarkan ke depannya. Artinya dia harus siap dikritik juga. siap Pak Hari. Thank you. Ya, Oke, eh, Pak Hari, thank you banget nih atas waktunya. Sekarang aktivitasnya gimana Pak dengan COVID-19 ini? Banyakan di rumah dong berarti saat ini. Oh, justru enggak. Saya COVID-19 itu justru malah saya di rumahnya lebih dikit dibanding aktivitas di rumah itu lebih dikit. Saya mungkin dari pagi dari jam 8, sekarang jam 9 sudah di luar, baru pulang itu nanti jam 5 tuh menjelang buka. Seperti itu. Nah, ya kita menginisiasi teman-teman lah. Artinya kemana aja sih? Benarnya banyak masyarakat, tapi memang masyarakat ada, ke teman-teman ada, kita inisiasi, kita pancing-pancing, kita provokasi, melakukan kebaikan ya. Artinya provokasi, ayo yuk bantu masyarakat. Alhamdulillah sampai sekarang, misalkan kemarin ada banyak gerakan dari teman-teman yang membagi-bagi ya, itu ya suatu hal yang baik gitu. Jadi ya menurut saya hari ini saya lebih sibuk sih sebenarnya pas COVID-19 ini. Dan satu lagi berpikir pada saat semua seperti ini berpikir lagi bahwa ternyata ada hal yang harus kita pahami bahwa kita nggak boleh melupakan hal yang penting, yaitu kita harus bagaimana kita menjadi seorang entrepreneur. Jadi setiap kesusahan setiap kesusahan itu pasti ada hal yang baik. Iya benar Pak. Lihat, saya mau nggak mau bisa live nih. Pertama kali nih saya live nih. Saya bukan pertama kali, baru ya pas COVID doang nih saya live sama Citralen, live sama Willy. Sebelumnya saya nggak pernah live. Terusnya istri saya ternyata punya skill yang baik. Wah, dia bisa masak paru, bisa masak iga, mercon. Ada hal-hal yang sekali lah seperti itu. Iya, entrepreneur sih menjadi salah satu perhatian juga dari owner kita, Bapak Almarhum Ciputra juga sih Pak. Sampai beliau mendirikan yang yayasan saya itu dulu. Oh iya Untar ya, benar Pak Ciputra. Iya, beliau juga paling sering menekankan kepada kita sih di karyawannya pentingnya yang namanya entrepreneur. Gitu. Dalam kondisi sesulit apapun itu pasti ada peluang. Pasti. Iya, tapi pasti membuat kita lebih kuat lagi. Benar. Kesusahan itu ada tempaannya Pak ya. Dan yang pasti berbisnis harus dengan hati. Jangan nggak pakai hati, itu yang penting kan. Benar itu Pak Hari. Jadi, yang penting itu bisnis tuh begini. Kalau ada keuntungan, sisihkan keuntungannya itu bukan sekedar cuman hanya dikit, tapi lebih dari 10% untuk dibagikan kepada yang membutuhkan. Karena kan apapun juga yang kita dapatkan itu juga ada hak daripada mereka juga. Itu yang terpenting. Benar, Pak Hari. Ya. Benar. Jangan dibuat salah gitu. Kalau misalkan kadang-kadang yang muda nih, saya buka pengalaman gitu. Pada saat muda-muda nih, punya uang banyak. Waktu saya tahun umur 20 lebih, saya pengusaha, punya uang banyak. Kadang-kadang membuang duitnya salah, tempat yang salah. Harusnya tempat yang kebaikan kan. Artinya punya uang banyak, kita sisihkan 10% atau lebih dibagi kepada masyarakat, kepada yatim atau jompo gitu kan. Jangan di tempat yang lain gitu kan. Ini yang penting nih, ya sebagai tempat yang lain. Karena pengalaman saya pernah melakukan seperti itu. Iya, oke, mungkin kalau entrepreneur mungkin akan menjadi topik kita selanjutnya nih Pak. Siap. Boleh berbagi kepada teman-teman gitu. Siap. Oke, Pak Hari, thank you banget nih atas waktunya. Gimana Pak? Berapa Mas Daud? Tahun berapa kelahirannya? Saya kelahiran 91. Waktu 98 itu saya masih SD banget. Saya ingat itu. 98 ya, berarti 29 ya? Iya, saya 29. Ya, 29 itu lagi apa? Lagi tinggi-tingginya tuh. Siap, lagi semangatnya nih Pak. Nanti. Iya. Benar-benar.
Saya juga masih banyak proses untuk belajar, Pak. Ya sama-sama belajar. Kadang-kadang saya belajar dari yang Sama. muda-muda juga. Oke. Thank you nih Pak Hari buat waktunya. Sama-sama, Siap. Daud. Mungkin nanti selanjutnya kita akan membahas mungkin topik entrepreneur. Kalau mungkin ada waktunya lagi, Pak. Boleh. Ya. Nanti apa namanya? Saya rekomendasikan untuk live sama Mas Bang Budi ya. Beliau Boleh? ini idenya brilian, banyak sekali idenya. Boleh. Nanti saya list, Pak. Oke, siap. Thank you Pak Hari atas waktunya. Selamat Thank malam. you, sama-sama. Selamat Thank malam, you. Daud. Thank Malam Pak you. Hari. Malam.